Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Semesta semua. Hari ini saya akan melanjutkan pembincangan yang kemarin sempat terputus ya. Jadi kita kalau review yang minggu kemarin itu kita membahas terkait dengan sumber benih, kemudian mutu benih tanaman hutan, dan yang akan kita rencanakan ke depan itu adalah pengujian mutu bibit ya. Tetapi dari pembicaraan kemarin masih ada beberapa hal yang memang perlu diperjelas kembali, terutama terkait sumber benih tanaman hutan ya. Baik, oh ini Pak pembicaranya ya, narasumbernya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Abid, kita bisa ketemu lagi. Silakan di set dulu alatnya ya supaya ya sudah nyaman. Wah, sudah mantap. Ya oke. Pembukanya mungkin kita sekarang ini dulu Pak Abid. Kenapa sumber benih itu ada yang sengaja dibangun dan ada juga yang memang tidak sengaja dibangun tapi ditunjuk begitu. Nah, kira-kira apa itu penjelasannya? Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Semesta Menghijau, kita bertemu lagi di ruang terbuka. Ini di mana nih Pak Egi? Ya, ini di KHDTK Hutan Diklat Lumpin. Ini gazebonya baru dari bambu semua. Ini ya dari bambu semua karena ciri khas Lumpin itu bambu. Oh, jadi khas Lumpin bambu. Ya. Nah, baik, tadi kalau Pak Oik nanya kaitan dengan sumber benih, kenapa penunjukan, kemudian kenapa ada pembangunan. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat setiap aktivitas kan ada keuntungan dan kerugian. Ya, betul. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Artinya ya, kelebihannya itu apa gitu. Kalau misalkan kita melakukan penunjukan, artinya kita dari sisi biaya mungkin lebih murah. Lebih murah ya. Karena tidak perlu membangun. Karena tidak, dan sudah tersedia gitu ya. Sudah tersedia. Ya. Kemudian juga tegakannya kan sudah berusia yang cukup lama. Ya, cukup jadi lama bukan ya. dari dari awal lagi membangun. Itu dari sisi keuntungan. Nah, kemudian juga kalau misalkan seperti identifikasi, nah jenis-jenisnya kan kita memang sudah tersedia ada di di ada yang akan di lokasi kita tunjuk ya. Lokasinya kita tunjuk. Beda kalau dengan membangun. Artinya kita harus mencari bahan yang akan kita gunakan untuk pembangunan. Jenis apa yang akan kita bangun. Itu harus mencari. Nah, dan tentunya juga kalau misalkan kita membangun itu kan juga perlu ada perencanaan. Betul. Kemudian ada makanya ada beberapa beda nanti kalau kita masuk ke kelas-kelas sumber benih. Nah, di sana harus ada misalkan jalur isolasi seperti itu. Nah, bedanya antara antara penunjukan dengan pembangunan. Gitu. Kemudian dari yang pembangunan juga mungkin tujuannya harus betul-betul jelas ya. Karena dari segi pembiayaan juga itu tidak murah begitu ya. Ya. Nah, ini juga termasuk Pak Oik kalau membangun itu biasanya kepastian hukum lahan itu juga jelas. Oh iya. Karena kita tahu mau bangun di mana. Berbeda dengan kita penunjukan. Iya. Nah, kalau penunjukan kadang kaitan dengan batas areal, itu kan kita tidak tahu ini berbatasan dengan punya lokasi siapa. Oh iya betul. Kalau yang membangun itu harus jelas kepemilikannya karena itu untuk jangka waktu yang panjang gitu sampai dia menghasilkan benih ya. Benih ya. Nah, karena nanti kalau kita melakukan proses identifikasi sertifikasi, gitu ya, proses identifikasi sertifikasi itu kan termasuk dalam hal kriteria umum. Ya. Jadi kriteria umum, identifikasi. Lanjut. Ya, ada sedikit noise barusan. Nanti kita masuk ke proses sertifikasi ya. Kalau proses sertifikasi itu kan ada 2 langkah yang dilakukan. Yang pertama melakukan identifikasi, kemudian selanjutnya deskripsi. Nah, kalau identifikasi itu untuk menolak atau menerima, jadi, itu sebagai sumber benih. Sebentar, ini audionya agak ini ya. Ya. Coba tes dulu. Tes. Oh, mantep. Ya. Kita lanjut. Agak ini kayaknya. Oh iya. Coba. Gangguan dulu sahabat semesta. Kita nanti bisa. Bisa cut aja. Iya, cut aja nanti. Lanjut.
Jadi kalau proses identifikasi itu nanti di sana keputusan apakah menerima atau menolak. Iya. Jadi ada kriteria umum, Ada kriteria umum, ada kriteria khusus. kriteria khusus. Kalau kriteria umum itu untuk keputusan menerima atau menolak, Iya. deskripsi itu untuk menentukan kelas sumber benih. Oh, kelas sumber benih. Iya. Jadi kalau sudah dideskripsikan udah jelas itu diterima ya kriteria umumnya ya. Makanya di dalam nanti identifikasi itu ada beberapa kriteria umum, itu kan melakukan quick tour ya. Iya, Jadi quick tour itu istilahnya kita jalan cepat menuju lokasi yang akan kita tunjuk gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sebelum ke sana, kemarin sempat ada beberapa yang terlewat itu terkait dengan kelas sumber benih ya. Yang itu mungkin bisa diuraikan yang penunjukan itu yang mana, kemudian yang pembangunan yang mana? Atau kita masuk ke kriteria umum, kriteria khusus? Oh, boleh juga. Biar deskripsinya lagi ke kelas. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara kriteria umum itu kita harus menilai ada 6 kriteria. Ada 6 kriteria. Coba yang pertama. Yang pertama itu kaitan dengan jumlah pohon. Jumlah pohon, oke. Jadi jumlah pohon kalau misalkan untuk hutan sumber benih ya dari hutan alam itu minimal 25 pohon induk. Minimal 25 pohon induk. Ya, kembali mengingatkan nih pohon induk itu apa nih? Nah, pohon induk itu pohon yang dijadikan sebagai tegakan yang dijadikan sebagai sumber benih induknya. Sumber benih induknya, oke. Jadi ya kalau misalkan kita nanti ada keterangannya di bawah jumlah pohon, kemudian kualitas tegakan. Oh, jumlah pohon dan kualitas tegakan. Nah, itu kriteria yang kedua. Oke, baik. Karena kualitas tegakan itu nanti kaitan dengan sebenarnya sumber benih yang akan kita gunakan itu peruntukannya untuk apa? Oke. Kalau misalkan peruntukan itu untuk kayunya, berarti kita harus nyari tegakan yang lurus, kemudian batangnya silindris, atau percabangannya kurang, percabangan atau tinggi bebas cabangnya juga tinggi karena yang dimanfaatkan untuk pertukangan misalnya. Kayunya. Ya beda kalau misalkan kita gunakan untuk peruntukannya daunnya yang diambil. Oh iya, betul. Artinya kan tidak perlu memperhatikan kualitas tegakan. Iya, gitu. Yang penting daunnya lebat. Kualitas daunnya tinggi. Misalnya kalau yang daun apa ya? Contoh kalau daun kayu putih ya. Kayu putih, oke. Ya, kayu putih itu kan yang dimanfaatkan daunnya. Betul. Ya, berarti kalau penunjukan sumber benih untuk kayu putih yang daunnya lebat, kemudian kalau bisa yang kandungan sinelnya tinggi. Gitu. Jadi jumlah pohon, kemudian kualitas tegakan, terus kemudian pembungaan-pembuahan. Ketiga pembuahan. Oke. Jadi kalau kita menunjuk sumber benih, setidaknya dia sudah pernah berbunga atau berbuah. Ya, berbunga dan berbuah. Tapi mungkin berbunga dan berbuah karena ini mau satu kawasan yang ditunjuk, berarti harus yang sudah merata begitu ya. Jadi tidak ada yang masih belajar begitu ya. Ya, karena apa? Kalau kita tunjuk sumber benih kemudian tidak menghasilkan, ngapain? Iya, betul. Jadi memang sudah kelihatan ini berbunga, berbuah dan berbuah ya. Karena yang nanti dari buah itu benih itu yang akan kita ambil ya. Itu yang ketiga. Pembungaan-pembuahan. Pembungaan-pembuahan. Kemudian tadi kan sudah ya kualitas tegakan, kemudian pembungaan-pembuahan. Terus kemudian yang berikutnya itu kaitan dengan tadi belum masuk aksesibilitas. Oke. Apa itu aksesibilitas? Jadi aksesibilitas itu sebenarnya nanti kaitan dengan bagaimana kita sebagai pengelola, kemudian nanti dalam melakukan pengelola sumber benih, pengunduhan, pemanenan itu mudah ya. Mudah melakukan pengelolaan, mudah melakukan pemanenan. Kalau jauh di gunung sana kan repot juga. Ya, termasuk mudah pengangkutan. Pengangkutan juga. Oke, ya. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan terkait aksesibilitas. Aksesibilitasnya itu biasanya kalau dulu kita pengalaman di lapangan. Ya, gimana tuh di lapangan? Memang setiap kondisi berbeda ya. Makanya dulu karena pengalaman saya di daerah timur dan wilayahnya berpulau-pulau, gitu ya. Artinya kita nyebrang kabupaten, nyebrang kecamatan aja sudah berbeda pulau. Artinya aksesibilitas itu ya sebenarnya kita sampai di penanganan di daerah situ itu seperti apa? Gitu. Nggak harus sampai ke kantor. Kalau kantor kan jauh banget. Betul. Jadi bagaimana supaya karena untuk mengantisipasi aksesibilitas yang mungkin relatif tidak sulit tapi mahal mungkin, tidak efisien kalau dari
ya nanti akhirnya kalau dari segi pengusahaan benihnya mungkin ya. Karena ya itu kan dari sisi pengelola kan dekat ya. Ya, dari sisi pengelola. Ya. Kalau dari kita kan jauh, seolah-olah jauh. Ya betul. Seolah-olah jauh. Jadi nanti di penanganan dan seterusnya mungkin yang di pengelola itu yang harus bisa menanganinya gitu ya. Itu. Betul. Nah, itu kaitan dengan aksesibilitas. Nah, kemudian yang berikutnya, aksesibilitas yang kelima tadi. Ya. Okay. Keempat ya. Keempat. Oke. Karena masih ada nanti batas areal. Oh, batas areal. Ya, oke. Itu fungsinya untuk apa batas areal? Batas areal itu fungsinya supaya kepastian tadi batas sumber benih itu di mana. Ya. Supaya kita tidak mengambil benih itu, misalkan ini sudah disertifikasi. Ya. Ternyata dia ngambilnya bukan sumber benih yang ditunjuk. Betul. Gitu. Jadi di luar itu harus kejelasan. Iya, nanti sumber benihnya menjadi tidak terstandar ya. Tidak terstandar. Termasuk juga kan untuk batas areal atau lokasi lah kalau ininya itu juga yang terhindar dari misalkan pembalakan. Oke. Itu alih fungsi segala macam. Nah, itu yang yang perlu diperhatikan juga. Iya. Nah, itu kaitan nanti misalkan contoh, boleh nggak ada pertanyaan misalkan ya, sumber benih di kawasan hutan seperti apa? Ya. Karena kalau status kawasan hutan kan nggak boleh sebenarnya melakukan penjarangan gitu. Itu. Ya, Makanya nanti mungkin perlu prosedural yang panjang gitu yang panjang. Makanya untuk kelas-kelas sumber benih yang dia berada di kawasan itu biasanya kelasnya hanya paling tinggi sampai teridentifikasi. Ya. TBT, kelas yang paling rendah. Iya. Karena tidak boleh melakukan aktivitas di dalamnya. Iya, betul. Mungkin untuk seleksi tegakan juga itu menjadi hal yang panjang ya prosedurnya. Itu yang panjang. Nah, jadi paling tidak menunjuk di situ lokasi sumber benih gitu ya. Lokasi sumber benih, menunjuk lokasi benih. Itu untuk di status kawasan. Nah, kemudian yang terakhir itu biasanya kaitan dengan kesehatan pohon. Kesehatan pohon. Ya, jadi tegakan itu bebas dari penyakit, bebas dari serangan hama. Ya, itu juga indikasi bahwa benihnya juga akan berkualitas, mudah-mudahan seperti itu tahan terhadap penyakit dan hama. Nah, ini dulu juga mungkin cerita sedikit waktu kita ngikuti ini para sobat semesta. Jadi waktu kita diuji sebagai penilai sumber benih, jadi diuji tuh contohnya ditegakkan, kemudian di sana banyak tuh juga monyet-monyet ternyata. Iya. Dia yang pemakan buah-buahnya itu. Nah, ini gimana kalau dari sisi penunjukan sumber benih, apakah bisa ditunjuk sebagai sumber benih? Kalau misalkan dengan cara seperti ini, karena ini termasuk juga hama kan? Iya, hama. Akhirnya menyerang. Nah, apakah nanti produktivitasnya sesuai gitu. Ketika tunjuk ternyata dihabisin sama hama itu ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa juga mengunduhnya nih ya. Nah, itu yang harus perlu menjadi pertimbangan. Makanya di 7 atau 6 tadi. 6 kriteria umum itu yang perlu awal dikaji. Ya. Semua pertimbangannya itu di situ supaya nanti pada saat ini diloloskan bahwa ini bisa ditunjuk. Nah, ini sudah bisa dipastikan semuanya bisa terpenuhi. Nah, makanya tadi kalau termasuk juga ya dalam hal secara teori maupun nanti digunakan dalam proses identifikasi itu tadi kan ada jumlah pohon minimal 25. Nah, itu ada ketentuannya juga. Tadi kalau jumlah pohon induk itu kalau di beberapa teori itu jarak minimal 100 meter antar pohon induk itu kalau nggak salah yang di hutan alam. Kalau hutan tanaman enggak. Hutan tanaman enggak ya. Itu di hutan alam. Jadi 100 meter. 100 meter itu supaya menghindari dia tidak terjadi inbreeding. Inbreeding, betul. Apa itu inbreeding? Inbreeding itu kawin dengan sesama, bisa jadi dengan induknya. Ya, dengan induknya atau dengan di dalam induk sendiri dia perkawinan. Terjadi persilangan. Mungkin konsep persilangan itu juga bisa sedikit dijelaskan itu. Nah, kalau persilangan artinya ya sebenarnya seperti makhluk hidup yang lain makhluk hidup yang lain. Artinya kalau dia melakukan perkawinan dengan sesama, dengan saudara kandung, itu mungkin hasilnya mengalami kecacatan. Iya, ada unsur yang lemah itu muncul. Ya. Jadi kalau kita belajar kromosom. Iya, kromosom di genetika lah ya itu. Itu kan sudah ilmu secara teori. Iya, teori ya. Tapi secara gampangnya, secara mudahnya
itu untuk menghindari perkawinan di dalam satu induk gitu ya. Perkawinan dalam satu induk. Ya artinya untuk meminimalisir lah. Oke. Gitu ya. Artinya kalau mengambil 100 antar pohon yang mudah-mudahan itu tidak terjadi persilangan. Persilangan. Oke. Ini kayaknya sepertinya. Iya agak ini ya. Coba. Mohon maaf sobat semesta masih ada sedikit gangguan audio. Tetap Baik, semangat ya. tetap semangat gitu. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai di Jumlah antar pohon. Jumlah pohon ya. Jumlah pohon yang untuk di hutan alam itu jaraknya antar pohon sekitar 100 meter. Ya. Dengan penyebabnya tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya apa? Selanjutnya penjelasan. Kita masuk ke deskripsi. Deskripsi ya. Oke. Kita masuk ke deskripsi itu ada 7 kelas. Ada 7 kelas. Sempat disebutkan. Oke. Nah, yang kelas pertama itu TBT. TBT itu ya. Tegakan benih teridentifikasi. Tegakan benih teridentifikasi ya. Teridentifikasi. Nah, artinya kalau teridentifikasi itu sebenarnya kelas yang paling rendah. Ya. Itu bisa dilakukan. Kelas yang paling rendah dalam sisi apa? Kelas sumber benih. Kelas sumber benih, oke. Ya, nanti itu kaitannya dengan apa? Ya, dengan kualitas sumber benihnya. Oke, kualitas benihnya. Oke. Jadi nanti kita bisa lihat karena itu kan sebenarnya hutan alam yang kita tunjuk. Yang kita tunjuk ya. Atau hutan tanaman. Hutan tanaman yang kita tunjuk. Yang kita tunjuk, tapi sebenarnya dia tidak dalam rangka dibangun untuk sumber benih. Iya. Jadi tujuannya bukan untuk menanam, tujuannya bukan untuk sumber benih, ya. Tapi karena dilihat mungkin fenotipnya bagus, kemudian dari segi tegakan mencukupi 25, jadi ada inisiatif untuk ditunjuk. Ya. Nah, kalau yang TBT itu kualitas tegakan pohonnya itu ya rata-rata saja. Ya. Jadi kalau kita lihat yang kalau tadi peruntukan untuk pertukangan, artinya kalau yang ini lurus-lurus ada yang bengkok-bengkok sedikit itu nggak ada masalah. Iya. Dan artinya kalau TBT juga dia belum ada perlakuan. Ya, jadi seadanya sebegitu itu yang ditunjuk gitu ya. Adanya gitu itu yang ditunjuk. Oke. Jadi belum ada perlakuan, terus apalagi kayak tadi jalur isolasi. Sekat isolasi ya. Belum nggak ada ya. Oke. Itu yang TBT. Ya, ini secara umum aja secara umum ya. Nanti detailnya nanti kita mungkin bisa dideskripsikan ya. Kalau bisa. Oh ya, kalau untuk detailnya nanti ada link video yang saya bagikan ya di deskripsi. Atau bisa nanti dibuka di peraturan Permen LHK itu juga ada. Oh, di Permen LHK nomor 3 tahun 2020 ya. Di situ kaitan dengan penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan. Itu untuk peraturan yang terbaru. Yang terbaru ya. Kaitannya di sana sudah dijelaskan secara rinci. Mungkin kita hanya secara umum. Secara umumnya dulu. Kalau memang mau perlu diskusi yang lebih lanjut, mungkin kita akan tambahin lagi ini sesi diskusi ini. Ya. Mungkin ada pertanyaan juga nanti. Iya, nanti ada pertanyaan ya. Baik. Kalau ada pertanyaan nanti tulis di kolom komentar ya. Oh ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya kelas TBS. TBS ya. Ya, itu untuk menandakan bahwa tegakan benih terseleksi. Ya, terseleksinya bagaimana itu? Nah, terseleksi itu sebenarnya dia seperti tadi yang naik kelas dari TBT, kemudian diberikan perlakuan. Itu sudah ada lakukan penjarangan. Ya. Terhadap pohon-pohon yang dianggap kualitasnya kurang. Dari segi mungkin dari segi penampakannya atau fenotipa ya, fenotipnya. Jadi secara misalkan nih mungkin kita bisa lihat nih contoh yang itu tegakan bisa dilihat ya. Kalau misalnya yang kecil-kecil bisa dijarangi ya pada penunjukan yang untuk TBS ya. Oke. Dan sama sebenarnya untuk kriteria TBS tidak jauh beda dengan TBT. Artinya dia bisa hutan alam dan juga hutan tanaman. Tapi dengan syarat tadi hutan tanaman tidak dalam rangka dibangun untuk sumber benih. Oke. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah areal produksi benih. Areal produksi benih atau APB ya, kalau disingkatnya. APB. Ya, apa itu APB-nya? Nah, kalau areal produksi benih itu biasanya juga dia sebenarnya sudah berencana untuk dibangun. Sudah ada perencanaan untuk dibangun. Tapi juga di dalam beberapa pengertian itu sebenarnya bisa juga menunjuk misalkan hutan tanaman dijadikan sebagai areal produksi benih juga. Ya. Karena kalau sudah di APB itu sudah ada perlakuan, sudah ada jalur isolasi. Oke. Ya. Tapi mungkin kualitasnya juga sudah di atas rata-rata dari TBS ya. Artinya kalau membangun ini
kan bukan dari benih yang memang sudah ada di alam dia tumbuh, tapi benihnya nyari. Ya, Nyarinya dari sumber benih yang tadi entah TBT atau entah TBS atau entah tegakan benih yang dia memang sudah memiliki kualitas yang bagus ya. Itu APB, areal produksi benih. Itu jadikan sebuah areal dengan jumlah tadi tanaman ya 25 pohon, tapi kan kalau areal produksi benih sudah sengaja dibangun. Ya, oke. Itu sudah disiapkan dengan jalur isolasinya. Iya. Karena jalur isolasi itu juga sangat penting selain nanti untuk kemudian memanen, juga sebagai sekat bakar. Mungkin juga untuk menghindari persilangan dengan persilangan dengan yang kualitasnya lebih rendah mungkin dari segi genetis ya, kualitas genetisnya ya. Itu untuk APB. Nah, kemudian setelah APB ada namanya tegakan benih provenan. Apa itu? Coba TBP. Jadi dijelaskan. provenan itu pengertiannya tegakan-tegakan yang memang dia sudah diuji di lokasi atau dia memiliki kekhasan khusus. Oke. Contoh ya. Misalkan dulu waktu di daerah Jawa itu kayak Sengon itu kan dulu sempat keserang puru ya. Iya, karat puru kalau di sini ya, penyakit di Sengon ya. Sengon. Nah, itu dulu ada satu jenis sengon itu di daerah timur yang itu lebih tahan terhadap puru itu. Oke. Itu namanya sengon wamena. Oke. Itu khasan dari sana. Iya. Dan itu sudah beberapa diuji di provenan. Jadi ada beberapa provenan kemudian diuji kemudian ditanam dalam satu tempat. Baik. Jadi provenan itu lebih menunjuk lokasi ya. Lokasi. Jadi ini sengon yang berasal dari wamena, makanya provenan wamena. Oke. Jadi kayak memiliki kekhasan gitu. Ya. Oke, kekhasannya misalnya dalam contoh tadi adalah ketahanan terhadap penyakit karat puru ya. Dan mungkin juga kalau orang lihat, kalau mungkin orang Jawa sengon itu kan kecil-kecil ya. Iya. Kalau sengon di wamena itu gede-gede. Gede-gede ya. Dan mungkin dari segi kulitnya agak enggak putih ya. Enggak putih, agak sekolah juga sudah agak kemerah-merahan. Oke. Jadi itu hitam ya. Dia agak gede kayaknya dia lebih. Berarti provenan kalau menunjuk wamena berarti berasal dari wamena. Diambil kemudian kita bangun. Ya, kita bangun di misalnya katakanlah di Rumpin begitu ya. Kita bikin arealnya, kemudian ditanam di sini, tentu dengan prosedur silvicultur yang standar ya. Karena kalau ditanam dengan silvicultur yang tidak standar itu juga belum tentu menghasilkan benih yang bagus kan. Karena di situ harus butuh perlakuan. Makanya salah satu tadi kalau ya dianggap kekurangan atau kelebihan, kalau kita dari sudut tadi biaya, terus kerumitan juga itu termasuk bagian dari untuk membangun kan seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau sengon nanti provenan nih, kita bangun provenan dari wamena, provenan dari mana lagi, provenan ditumpuk dari dalam satu area. Ya. Tentu nanti arahannya pasti dari yang ditanam di suatu lokasi itu adaptasinya lain juga dengan yang di wamena. Mungkin kalau dari segi kemampuan adaptasinya sudah mengikuti lingkungan sekitar yang ditanam. Misalnya katakanlah di Rumpin mengikuti kondisi Rumpin mungkin ya. Nah, nanti makanya ketika dia sudah benihnya berbuah, maka akan kita bisa lihat mana ini yang unggul, yang adaptif ya. Yang adaptif. Nah, mungkin dari masing-masing provenan memiliki kelebihan yang berbeda. Ya, oke. Ya, misalnya katakanlah setelah ditanam di Rumpin gitu ya. Itu bagus tumbuhnya, berarti ini si benihnya itu bisa kita sebarkan di daerah yang mempunyai karakteristik seperti Rumpin dari kondisi ketinggiannya, kemudian tapak tanamnya, kondisi tanah mungkin dan seterusnya iklim, itu. Cuaca. Karena beberapa sengon daerah timur yang agak maksudnya yang terkenal itu ada sengon wamena, ada sengon morotai juga ada. Morotai. Morotai itu di Maluku ya. Maluku Utara ya. Itu di Maluku Utara. Itu untuk yang provenan. Ya. Makanya kalau dalam hal penunjukan nanti masuk di prosedur untuk jenis-jenis yang di atas APB dari tegakan benih provenan ke atas itu harus melibatkan itu expert. Ada tenaga ahli. Ya.
Tenaga ahlinya apa saja itu? Nah, tenaga ahli itu bisa melibatkan dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Atau kalau di dalam ketentuan itu badan yang menangani kaitan dengan riset. Oh iya, itu berarti bisa dalam hal ini badan BRIN ya. BRIN. Iya. Kalau dulu kan kita sering melibatkan teman-teman di Litbang. Litbang ya, Badan Penelitian dan Pengembangan ya. Ya, artinya dulu kalau misalkan untuk jenis-jenis yang di atas itu, di atas APB ya, untuk TPP Provenan, kemudian nanti selanjutnya kebun benih semai, kebun benih klon, kebun pangkas, itu harus melibatkan tenaga ekspert. Tenaga ekspert ya, tenaga ahli ya. Oke. Selanjutnya itu Provenan ya. Sekarang kebun benih semai. Kebun benih semai. Ya, oke. Kebun benih semai ini ya apa artinya kita kan membangun dan itu juga memilih dari asal usul sumber benih yang jelas. Yang benihnya, jelas. yang akan kita tanam. Ya, oke. Kemudian dilakukan penjarangan. Dilakukan penjarangan ya. Dan setelah penjarangan itu setidaknya ada 25 famili yang tadi dari beberapa. Oke. Kalau di sini ya, untuk di Jampang Tengah, untuk di KHDTK, bukan KHDTK ya, Hutan Diklat Jampang Tengah ya. Itu juga dulu pernah dibangun kebun semai. Kebun benih semai. Kebun benih semai Sengon Wamena juga. Sengon Wamena. Dan di situ kalau melihat dari tahapan awalnya memang ada perlakuan ya. Maksudnya gini, dari kan kalau KBS itu dari pohon plus atau dari apa? Ya, dari tegakan. Dari tegakan yang induk pohon plus yang di lapangan kan. Itu dari yang di lapangan itu saya lihat sudah dikasih label. Ya. Jadi pohon plus yang dari mana sudah kasih label tertentu. Nanti pada saat dari pohon plus itu sudah ada rancangannya ya, ternyata ada rancangannya. Ada, kalau di buku identifikasi pembangunan pembangunan pengelolaan sumber benih itu sudah ada rancangan, dan rancangan itu juga maksudnya secara keilmuan ya ada diacak gitu. Iya, diacak, betul, diacak. Betul. Jadi dalam pengacakan biasanya sudah ada labelnya, sudah ada penandanya. Jadi nanti kalau misalkan dilakukan penjarangan, kita tahu ini mana yang sudah penjarangan, dihilangkan. Dan itu kalau dilihat dari rancangannya lumayan rumit ya, karena ada rancangan acak dalam kelompok, ada yang anak kelompok ya. Karena karena semakin tinggi kelas sumber benih semakin rumit untuk pembangunannya ya. Pembangunannya mulai dari merancang sampai pemeliharaan betul. Pemeliharaannya. Ya. Dan ketika melakukan penjarangan juga itu harus berdasarkan pertimbangan expertnya juga ya. Expertnya juga. Ya, pertimbangan kenapa ini dijarangi gitu ya. Makanya ini juga nanti dia tidak jauh dengan kebun benih klon. Ya, kebun benih klon apa itu? Ya, itu kan klon kan mengkloning dari tumbuhan yang ada, kita tanam di situ dari benih dari. Tapi bukan dari benih kan? Bukan. Kalau klon itu kan dari vegetatif ya. Vegetatif ya. Dari vegetatif, jadi kita tanam di situ, kemudian ya sama. Kalau rancangan-rancangan segala macam mirip dengan KBS. Tapi dia klon itu sumber benihnya dari vegetatif ya. Oke. Nah, itu juga nanti mempertahankan 25 dari famili yang sudah terpilih ya. Itu yang harus benar-benar gitu ya. Oke. Ya memang kalau kebun benih klon ya hasilnya ya mungkin tanaman baru tinggi gini kita sudah bisa melakukan pemanenan. Oh iya, karena kan vegetatif ya. Ya, dia dari sisi cepat berbuahnya dia lebih cepat dibanding dengan tadi di kelas-kelas di bawahnya. Iya. Kan nggak nunggu benih. Iya. Artinya dia lebih cepat lah karena dari vegetatif ya. Vegetatif benar. Kan tapi tetap outputnya benih nanti. Kalau yang untuk. Ya, tetap outputnya benih. Oke. Bukan vegetatif ya. Nah, kalau yang vegetatif nanti yang terakhir. Yang terakhir ya. Ini namanya kebun pangkas ya. Oke. Makanya kalau kebun pangkas itu dalam pembangunan kita tidak membutuhkan areal yang luas. Iya. Karena yang kita butuhkan nanti tadi dan tidak memperhatikan kalau kita tanam harus jaraknya sekian atau misalnya tegakannya harus sampai tinggi. Oke.
mungkin kita juga sudah pernah ya, nanti teman-teman bisa berkunjung juga di dekat-dekat Rumpin sini ada ya, Ya. kebun pangkas Kebun pangkas yang di RSNCC ya, itu. Rumpin Seed Nursery Center. and C-nya Rumpin satu. Seed Source and Nursery Center ya. Jadi ada kebun pangkas. Kebun pangkas itu ya hanya satu kotak, di sana dari sumber vegetatif kemudian ditanam, yang dimanfaatkan ya pucuknya, batangnya. Iya. Tapi itunya apa? Sumber vegetatifnya itu, Ya. sumber apa? Itu berarti kan sudah hasil seleksi juga ya. Hasil seleksi juga ya, bukan. Jadi ya pokoknya dia yang kualitasnya sudah ya Yang sudah yang paling tertinggi yang ya. paling tertinggi, karena nanti juga waktu pengambilan itu juga sudah bukan benihnya kan, kebun pangkasnya. Makanya untuk kebun pangkas ini dia tidak, ya sebenarnya lebih mudah ya. Cuman kan kalau dari sisi kehutanan untuk rehabilitasi dari sisi perakaran kan kurang kuat ya. Ya. Karena dari vegetatif ya. ya. Oke. Makanya sepertinya juga nanti mungkin di dunia perbenihan tanaman hutan perlu dikembangkan itu ya, misalkan menempel, misalkan atau menyambung ya itu. Jadi perakarannya bagus, kemudian yang di atasnya unggul gitu ya. Betul. Itu untuk ya bukan untuk pertukangan tentunya. Ya, tentunya yang untuk peruntukan lain ya. Apakah itu untuk nanti HBK ya? Ya, HBK ya, intinya untuk yang multipurpose spesies lah, buah-buahan yang dimanfaatkan masyarakat gitu ya. Bukan dimanfaatkan untuk kayunya, tapi entah buahnya, entah daunnya, entah yang lain gitu ya. Artinya bukan kayu yang dimanfaatkan. Oke. Nah, tadi masih ada istilah-istilah mungkin yang perlu dijelaskan itu. Tadi ada propenan. Kalau propenan terkait dengan asal usul ya. Tempat ya. Asal itu benih. Kemudian ada juga family. Family itu bukan family yang keluarga ya, tapi family ada istilahnya itu kalau di sumber. Kalau di family ya sama kayak kingdom itu kan ya. Spesies, family dan seterusnya. Oke, terus kalau tadi ada istilah di kebun pangkas ya. Di kebun pangkas itu, nah sekarang perbedaannya nih. Nanti kan kalau yang penunjukan dengan pembangunan sudah dijelaskan tadi, tapi dari segi kualitas ini yang sumber benih yang menghasilkan benih, kemudian sumber benih yang menghasilkan vegetatif, kira-kira perbedaannya apa itu? Ya, kalau dari segi output kualitas sumbernya begitu. Ya, jadi kalau dari sisi genetis ya, artinya kalau misalkan ini kalau kebun pangkas kan sudah melalui tahapan seleksi yang panjang ya, beda dengan penunjukan yang memang ada di lapangan. Memang nanti pemanfaatnya dalam proses peredaran bibit, bukan ke benih, karena kebun pangkas kan bukan produksi benih. Iya betul. Kan bibit nanti. Bedanya ya. Bibit. Nah, beda kalau yang tadi kebun benih klon, kemudian kebun benih semek, propenan, seleksi. Beda itu kan benihnya. Benihnya benar. Ya kalau yang ini kan bibit, langsung sudah jadi bibit. Oh sudah jadi ya. Iya. Iya jadi artinya untuk variasi genetisnya mungkin itu juga semakin tinggi, semakin sedikit variasinya ya. Variasinya. Jadi ya, kan dari sisi kualitas lah, namanya juga sudah tertinggi kan. Iya. Tapi kalau ada pendapat begini, misalnya kenapa saya beli benih yang sumbernya TBT, kok masih banyak yang variatif gitu di hasil tanaman saya. Itu kira-kira bisa dijelaskan bagaimana? Ya. Kalau misalkan kita ngambil sumber benih dari TBT, itu kan artinya memang benih yang diperoleh itu kan bukan hanya dari tegakan, kecuali kalau yang ngambil dari tegakan pohon induknya ya. Ya. Kan sebenarnya kita mengambil benihnya itu kan di batas areal yang sudah ditunjuk sebagai sumber benih. Ya. Jadi sumber benih itu ditunjuk itu kan satu jenis pohon dalam satu areal hamparan. Ya. Jadi kita bisa ngambil dari benih yang selain tadi pohon induk. Ya. Jadi ya bisa jadi variasinya juga jauh tinggi. Lebih lebar. Ya. Gitu, artinya lebih banyak jenis-jenis ya, namanya juga kelas yang paling rendah gitu. Artinya nanti makanya setelah mutu benih ada istilahnya mutu bibit. Ya. Nah, mungkin mutu bibit nanti bisa dibahas di
di pertemuan selanjutnya pertemuan ya. selanjutnya. Ya. Karena mutu bibit nanti kita akan juga menyeleksi bibit-bibit mana yang berkualitas. Baik. Kira-kira masih ada enggak yang perlu disampaikan ini di sumber benih? Hal-hal yang penting itu ada yang kelewat enggak? Kalau kita sudah bicara kaitan dengan sumber benihnya, sudah berapa menit nih kita ya? Iya. Ngobrol loh. Iya, tadi nggak lihat di awal jamnya. Kita lanjut aja ya sobat. Iya, ya. Nah ini yang paling penting adalah kaitan bagaimana kalau kita mau mengajukan. Nah, proses pengajuannya. Proses pengajuan ya tahap-tahapannya ya. Oke. Mungkin Pak teman-teman pengedar benih butuh bagaimana sih caranya Pak kalau Mas kalau untuk mengajukan sumber benih. Ini saya punya tegakan nih, saya mengajukan sebagai sumber benih supaya nanti bisa beredar kita memiliki label sumber benih. Punya sertifikat gitu sertifikat ya. Sumber benih. Nah, tata urutannya prosedurnya pemilik pengelola atau yang memiliki tegakan, entah itu kemarin sudah saya sebutkan, entah itu perorangan, koperasi atau BUMD atau BUMN, itu mengajukan ke balai yang memiliki kewenangan, dalam hal ini Balai Perbenihan Tanaman Hutan, atau ke UPTD. Ke UPTD UPTD Perbenihan Tanaman di provinsi. Ya, di dinas provinsi itu sekarang beri kewenangan, itu saya lupa dari sejak tahun 2009 kalau nggak salah. Saya itu terbit permen kehutanan nomor 1 itu kewenangan untuk melakukan sertifikasi sudah sebagian diserahkan ke dinas gitu. Nah, itu mengajukan dengan dilampirkan dokumen-dokumen untuk kelengkapan. Kira-kira dokumennya apa aja itu? Ya, dokumen kaitan dengan jumlah tadi tegakan, ya kriteria umum lah. Kriteria umum ya. Kriteria termasuk umum, mungkin bukti kepemilikan atau keabsahan lahan ya. Ya, kepastian hukum kaitan dengan lahannya seperti apa. Nah, itu. Nah, setelah nanti dari balai atau UPTD, nanti setelah itu balai akan menunjuk tim penilai. Nah, siapa tim penilainya? Nah, tim penilai itu kalau misalkan tadi untuk tegakan yang TBT, TBS, APB itu untuk balai atau PTD cukup menunjuk tim penilai dari sertifikator. Siapa itu? Teman-teman yang memiliki sertifikat untuk melakukan sertifikasi sumber benih. Sertifikasi sumber benih untuk menilai mungkin menilai sumber benih. Dan ditambahkan tenaga terampil dari unit yang memiliki kewenangan itu. Itu tadi sampai pembentukan tim ya. Ya, pembentukan tim. Nah, kalau misalkan untuk kelas sumber benih yang provenan sampai kebun pangkas tadi nambah tenaga ahli. Jadi ada tenaga sertifikator, tenaga terampil perbenihan, kemudian ditambah dengan tenaga ahli expert expert dari perguruan tinggi maupun dari badan penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan. Ya. Nah, setelah itu nanti tim penilai ya secara administrasi, persiapan segala macam itu melakukan pengecekan tadi, melakukan identifikasi ke lapangan. Ya. Tadi kriterianya sudah disebutkan tadi. Ke lapangan, lakukan identifikasi. Jadi ada beberapa tadi kriteria umum ada 6 untuk memutuskan ini apakah diterima, apakah ditolak sebagai sumber benih. Kalau dinyatakan diterima, lanjut ke deskripsi. Jadi dideskripsikan terkait dengan lokasi, ketinggian, termasuk informasi curah hujan, kemudian sosial ekonomi masyarakat sekitar, aksesibilitas juga diuraikan lebih jauh lagi. Misalkan ke lokasi itu misalkan dari pusat ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota, kecamatan sampai ke lokasi itu seperti apa? Termasuk mungkin di prediksi produksi benihnya ya. Produksi benih. Jadi kapan bisa diunduh gitu ya. Musim berbunganya kapan, musim berbuahnya kapan, puncak berbunganya kapan, puncak berbuahnya kapan ya. Terus kalkulasi dalam satu pohon dia mampu produksi benih berapa, itu nanti dikonversi dalam sekian areal ini kira-kira dia mampu memproduksi berapa benih. Gitu. Ya. Tadi termasuk cuaca, iklim, kondisi tanah, kemudian tanahnya itu termasuk pH-nya seperti apa. Nah, itu informasi yang masuk di dalam deskripsi. Termasuk juga peta.
Peta, oh ya. Peta lokasi juga penting ya. Peta lokasi penting. Ya, Karena itu nanti dijadikan sebagai lampiran dokumen. Lampiran dokumen. Jadi yang kita juga bisa mengidentifikasi oh bahwa di daerah ini sudah ditunjuk begitu ya. Nah, ya karena nanti itu akan berkaitan dengan bagaimana proses pengolahan sumber benih itu. Karena sertifikat sumber benih ini kan nggak ada batas kadaluarsanya sebenarnya. Oh, sekarang nggak ada batasnya ya. Kalau di Permen LHK 3 2020 itu batas sumber benih itu sepanjang dia produktif. Oh, sepanjang produktif masih. Kemudian tidak ada gangguan kaitan dengan lokasi, kepastian ini itu masih berlaku. Masih berlaku. Sepanjang dia memberikan laporan, monitoring dan evaluasi. Nah, itu laporan monitoring itu ya yang penting itu. Jadi di situ bisa terpantau masih produktif atau tidak ya. Karena kalau misalnya ada pengunduhan kemudian tidak dilaporkan ya itu juga tidak terdata ya. Terdata bahwa itu masih produktif. Sepertinya saya juga tidak tahu perkembangannya, cuman sempat kemarin komunikasi dengan teman-teman yang ada di PTH, mereka sudah mulai mengembangkan itu kayaknya ada e-katalog benih ya. Oh, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi itu nanti kita ya. Mudah-mudahan nanti narasumber yang terkait dengan sana mungkin dari PTH. Mudah-mudahan kita bisa berbincang di tempat ini ya, di podcast ini. Ya, perkembangan perbenihan kan penting ya. Ya, dan terus berkembang tentunya untuk kemajuan perbenihan tanaman hutan ya. Ya, jadi ada e-katalog, misalnya saya pengen benih ini, di mana pengedar benihnya, harganya berapa, sebenarnya informasi itu penting nanti. Oke, tadi sampai ke lapangan, deskripsi udah dilakukan. Ya, sudah terus lengkap semuanya. Sudah lengkap semua. Setelah itu bikin laporan. Sampaikan ke pimpinan kepala balai atau ke kepala UPTD. Kemudian kalau dinyatakan sah, diterbitkan sertifikat sumber benih. Ya, satu jenis tanaman dalam satu hamparan satu areal. Satu jenis tanaman dalam satu hamparan areal. Nah, makanya di dalam nomor sumber benih itu ada kode-kodenya itu. Jadi nggak mungkin akan di dalam satu lokasi ada dua jenis tanaman di situ. Itu nggak boleh ya? Ya kalau irisan sih masih ya. Masih ya. Saya juga belum tahu secara detailnya jenis di lapangan. Kalau misalkan di areal sini ternyata di sana juga ada jenis yang lain tapi ada irisannya kan beda tuh batas arealnya. Terkait penamaan. Kan di sertifikat itu ada nama misalnya sumber benih mahoni apa misalnya penamaan itu kaitan nanti dengan tempat atau dengan apa? Nah itu yang saya belum ini malahan. Kalau dulu umumnya kalau jenis-jenis itu untuk memudahkan itu kan dengan tempat yang memang tidak berubah ya. Gitu. Kayak dekat sungai apa? Gitu ya. Di situ lokasi yang ada kekhasan di situ dinamakan apa namanya? Ya, kalau yang sudah yang di Rumpin kemarin yang ada Rumpin. Jadi Rumpin, misalnya eukaliptus ya. Eukaliptus SPP Rumpin. Nah, kemudian yang di Jampang Tengah juga begitu. Ya. Jadi mahoni dalam kurung nama latinnya kemudian Jampang. Nah, ya. Jadi ada kata supaya kita tahu ini daerah sana. Daerah sana sudah bisa menunjuk tempat begitu ya. Tempat. Ya. Nah dulu waktu kita di Ambon ya sering kita membuat nama-nama misalkan di daerah sana yang mudah untuk ini kalau kita tuju asalnya dari mana gitu. Misalkan kalau Torem mana nih Torem MTB Somlaki. Somlaki ya. Jadi sudah bisa mengidentifikasi dari mana asalnya dari mana asalnya. Ya kayak tadi Sengon mana? Sengon Wamena. Sengon mana? Sengon Morote. Kalau dari ini sekarang kita bicara terkait dengan tadi kualitas benih ya. Kalau yang sudah disertifikasi itu kira-kira dari segi harga pemasaran itu ada nggak ya? Beda. Ya, beda ya. Ya ada harga pasti kualitas kan harus terjaga. Ada harga ada kualitas ya. Jadi kalau kualitasnya semakin tinggi, tentu harganya juga semakin tinggi. Kan berlabel dengan berlabel, betul. Artinya yang berlabel itu satu kualitasnya terjamin.
kualitasnya terjamin ya. Meskipun juga harus memperhatikan kelasnya. Iya, kelasnya. Karena kalau kelasnya masih TBT, mungkin itu variasi genetisnya masih tinggi masih tinggi. Ya, jadi kan itu juga menjadi perhatian. Bukan kemudian seolah-olah sudah berlabel terus bagus ya. Lihat dulu kelasnya. Lihat kelasnya apa dulu ya. Kemudian nanti kalau pas seperti yang sebelumnya, pekan yang lalu kan sempat, kalau di label itu kan ditunjukkan nanti mutu benihnya seperti apa. Ya, mutu benihnya ya. Oke, setelah pengujian mutu benih Setelah pengujian mutu benih. Kalau kelas sumber benih kan lebih ke mutu genetis sebenarnya. Mutu genetis ya. Betul. Jadi itu yang dilampirkan di mutu benih di bagian atasnya ya. Di bagian asal usul dari mana. Nah, kalau sudah nanti keluar dalam label mutu benih kan sudah ada 4 kriteria: kemurnian, kemudian kadar air, daya kecambah, sama satu lagi apa? Satu lagi berat 1000 butir. Iya, berat 1000 butir. Ya, itu. Oke, masih ada nggak yang terkait sumber benih ini? Sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak ya. Nah, tapi kayaknya perlu juga nanti kita supaya mendapatkan wawasan yang wawasan dan insight yang lebih gitu ya. Kita datangkan narasumber lain yang mungkin mudah-mudahan ada yang berkesempatan ya. Atau kita datangi yang dekat-dekat gitu. Ya, dan juga termasuk ini juga, mungkin kita kan banyak belajar perbenihan dari pengalaman yang lama ya. Ya. Mungkin sudah banyak yang berubah ya. Banyak berubah, artinya banyak update ya. Terus dunia perbenihan semakin bagus ya. Gitu ya. Sobat Semesta, jika ada perkembangan yang baru terkait dengan apa yang kita bahas tadi, kita juga mohon koreksinya ya. Nanti di kolom komentar ditulis aja. Ditulis aja apa yang berkembangnya, apa yang mungkin juga ada hal-hal yang kurang tepat yang kita sampaikan ya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan kan. Dan juga ini juga siapa tahu ada teman-teman yang memiliki pengalaman di daerah lain. Ya, di daerah. Misalkan teman-teman nih pengedar benih. Ya. Misalkan punya pengalaman, Pak, dulu waktu saya ngajuin seperti ini. Cantumkan aja di komentar. Oke. Mungkin itu juga bagian dari evaluasi kita ya. Evaluasi kita baik secara kita di podcast ini ataupun sebagai bahan pembelajaran juga bagi kita ya. Atau juga gini, Pak, mungkin teman-teman juga butuh pelatihan misalkan. Bisa juga misalkan, Pak, kita butuh melakukan pelatihan misalkan pengelolaan sumber benih. Pengelolaan sumber benih ya. Oke. Nanti bisa siapa tahu bisa terakomodir ya. Mudah-mudahan ya. Artinya dari perbincangan kali ini terkait sumber benih dan pembicaraan kita sebelumnya, ini memang masih hal-hal yang cukup global ya, masih general, belum mendetail. Jadi kalau untuk mendetailnya memang kita perlu dalam satu rangkaian pelatihan yang terintegrasi gitu. Jadi kita ada pemberian materi teorinya, kemudian ada prakteknya juga. Dan memang di Pusat Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sudah ada kurikulum yang terstruktur terkait dengan penilaian sumber benih tanaman hutan, kemudian pengujian mutu benih tanaman hutan dan pengujian mutu bibit. Itu sudah punya kurikulum tersendiri, dan mungkin mudah-mudahan Sobat Semesta kalau memang ada kesempatan kita bisa berbicara lagi terkait ini ya. Kalau misalnya dirasa ini banyak hal yang perlu kita bahas, kita coba gali lagi. Tentunya dari yang kita sampaikan ini masih dalam hal-hal yang sifatnya poin-poin penting ya. Mungkin ini trigger aja lah. Trigger aja ya, supaya kita tergerak untuk belajar terkait dengan perbenihan tanaman hutan. Termasuk juga ini, Pak, mungkin barangkali ini juga ya teman-teman dari UPTD, Dinas Provinsi. Mungkin kan juga sudah mengalami keterbatasan personal untuk sertifikator ya. Iya, sertifikator. Itu juga bisa mengajukan misalkan untuk melakukan pelatihan. Karena kan untuk terbit sertifikasi kan ada 2 ya yang perlu dilakukan, uji kompetensi atau mengikuti pelatihan dengan JPL tertentu ya. Itu bisa dilakukan karena mungkin sudah panjang ya usia teman-teman yang sudah melakukan yang
sudah punya sudah sertifikat punya sertifikat tapi sudah tidak menempati di unit-unit satker yang mengeksekusi itu ya. memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi, tugasnya sudah beda lagi. Nah, ini juga penting sebenarnya ya, Iya. supaya kaitan dengan perbenihan itu tetap terus berkembang, kemudian aktivitas sertifikasi, penjagaan kualitas benih, kualitas tanaman, sehingga nanti pembangunan kehutanan juga semakin baik dan semakin bagus gitu. Amin. Mungkin untuk kali ini Pak Mas Abid ya, bukan Pak Abid. Kemarin maunya dipanggil Mas. Makasih Mas Abid. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian ya, Sobat Semesta. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di kesempatan yang akan datang dengan materi yang lain ya. Materi yang lain terkait dengan perbenihan juga, mungkin melanjutkan ke pengujian bibit tanaman hutan. Ya, atau bisa juga nanti juga kita ini juga Pak Oik, ini kan kita berada di lokasi ini ya, sarana pelatihan ya. Ya. Bagus juga nanti kita hadirkan juga. Ya, hadirkan juga para pimpinan kita ya. Pimpinan ya, menggambarkan apa sih pelatihan yang bisa dikerjasamakan dikerjasamakan ya. Atau diakses teman-teman yang butuh pelatihan, betul. Gimana caranya, terus apa sih yang ada di lokasi ini, itu juga penting juga. Baik. Terima kasih Mas Abid. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.